Kita ada di pertemuan yang ke-6 dari pengajian kitab Min Sunanillah fi Ibadih, atau sunatullah atau hukum-hukum alam yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ya. Sudah ada 5 sunatullah yang kita bahas, yaitu pertama soal bahwa kehidupan manusia itu pasti akan diwarnai oleh susah dan senang, dan itu menimpa siapapun, baik mukmin kafir, ahli taat maupun ahli maksiat. Kemudian bahwa siapa yang berbuat buruk maka dia akan mendapatkan balasannya, itu sunatullah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seorang pelaku dosa pasti akan diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang sombong. Kemudian yang keempat adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang sudah berusaha. Pasti akan diberikan hasil oleh Allah. Yang dalam bahasa yang populer di tengah-tengah kita yaitu proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Kemudian sunatullah yang kelima adalah yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun bumi, itu ditundukkan untuk manusia. Ada banyak ayat yang menjelaskan soal sunatullah ini. Dan bahwa alam yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia ini, baik yang ada di langit maupun ada di bumi ya. Kemudian ada yang ditundukkan untuk manusia itu melalui usaha manusia, dan ada yang tidak melalui usaha manusia. Misalnya yang tidak melalui usaha manusia itu, misalnya adalah kita bernafas, menghirup udara, menghirup oksigen. Oksigen ini kan tidak kita usahakan, sudah ada dengan sendirinya ya. Kita butuh cahaya matahari ini sudah ada sendirinya, tanpa kita harus mengupayakan, misalnya menyalakan matahari kan tidak ada ya. Yang kedua, ada juga alam yang dimana Allah itu menundukkannya kepada manusia melalui usaha dari manusia itu sendiri. Misalnya kita ingin minyak untuk bahan bakar, kita harus nambang dulu ya. Kita ingin air misalnya, kita harus ngebor dulu atau menggali sumur dulu. Kita ingin hasil-hasil pertanian, kita harus bertani dulu. Nah itu ya, semuanya ini alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia dalam rangka menutupi kebutuhan-kebutuhannya, memenuhi kemaslahatan-kemaslahatannya gitu. Dan ini tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan sebetulnya, karena sejak awal sejarah kehidupan manusia itu Allah sudah menundukkan alam ini untuk manusia. Tidak sebagaimana dianggap oleh beberapa tokoh barat yang menganggap bahwa pada awal sejarah manusia itu belum mempunyai peradaban dan seterusnya. Tapi ada di pembahasan terakhir pada minggu lalu, ada juga bagian daripada alam semesta ini yang tidak Allah tundukkan untuk manusia. Di antaranya adalah ya antariksa ini yang tidak kita sentuh. Kemudian ruh misalnya, ruh itu tidak bisa kita kendalikan, bahkan kita tidak tahu ruh itu seperti apa, meskipun wujudnya ada. Terus kemudian jin misalnya, jin itu bagian dari alam semesta ini, tapi juga oleh Allah tidak ditundukkan untuk manusia. Tapi jin ini menjadi bagian daripada alam semesta. Kita tidak bisa melihat mereka ya, dalam Al-Quran itu. Min haitsu la tarawnahu itu ya. Jadi jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Gitu. Dan jin tidak ditundukkan untuk manusia, kecuali ya memang ada beberapa orang-orang tertentu yang mempunyai khodim atau mempunyai pembantu dari bangsa jin.
Jadi itu pembahasan terkait dengan sunnatullah yang kelima ya, yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Dan sekali lagi bahwa itu sudah diberikan oleh Allah sejak awal sejarah manusia. Adam itu manusia pertama sudah diberi ilmu oleh Allah. Jadi tidak benar anggapan sebagian ilmuwan barat yang beranggapan bahwa manusia itu pada awalnya seperti hewan, belum berakal, fisiknya belum sempurna, baru melalui tahapan-tahapan itu. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Itu. Apakah kalian tidak melihat di bumi ini, itu kata Allah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana, maka kalian bisa menemukan umat-umat sebelum kalian itu mereka lebih kuat daripada kalian. Ya. Umat-umat dahulu itu kan fisiknya besar-besar, tinggi-tinggi, tenaganya kuat-kuat, ya. Itu lebih kuat daripada kita sekarang. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, itu mereka membangun peradaban itu melebihi daripada peradaban yang kita bangun sekarang ini. Makanya banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat dahsyat. Nah, mungkin orang-orang zaman sekarang juga belum menguasai teknologi-teknologi yang pernah ada di dalam peradaban masa lalu itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sekarang membahas sunnatullah yang ke-6. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, iqabud dunya lil mu'minin al-mustahtirin wa iqabul akhirah lil jahidin. Mimma yanbaghi an tulahidhu fi khitabillahi lil insan annahu yuwajjihu khitabahu anan lin nasi jami'a fa yukhatibuhum biqawlihi ya ayyuhan nas wa yuwajjihu khitabihi wa yuwajjihu khitabahu anan akhar lil mu'minina minhum fa yaqul ya ayyuhalladzina amanu famata ya'ummu bi khitabihi an-nasa jami'a wa mata yakhussu bihil mu'minina duna ghairihim. Jadi gini, judul daripada sunnatullah yang ke-6 ini adalah bahwa konsekuensi-konsekuensi yang bersifat duniawi itu diterapkan atau berlaku bagi orang-orang mukmin. Sedangkan untuk orang-orang yang kafir itu adalah berlaku konsekuensi-konsekuensi akhirat. Nanti akan ada penjelasannya. Di paragraf pertama ini beliau menyebutkan bahwa merupakan hal yang perlu kita amati ketika Allah menyapa di dalam Al-Quran, itu kadang-kadang Allah menyapa dengan sapaan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tapi kadang-kadang Allah itu menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu. Nah, tentu semua redaksi yang ada di Al-Quran, perbedaan satu huruf pun itu mempunyai konsekuensi. Al-Quran itu sangat presisi ya. Jadi kadang-kadang meskipun artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama, tapi Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu itu dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya kalimat khauf dengan khosyah itu ada konsekuensinya sendiri-sendiri gitu. Begitu pula ketika Allah menyapa dengan ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Yulahadhu annal bayan alillahi indama yatadammanul amr bi ma'rifatil insan mamlukiyatahu wa ubudiyatahu lillah wa da'wati ila ma'rifati khaliqiyatillahi lahu wa ma'rifati wa ma'rifati anna Muhammadan Rasulullah ilaihim yuwajjihu khitabahu ilan nasi jami'a. Jadi kalau kita amati kata beliau, sapaan ya ayuhan nas itu digunakan oleh Allah ketika Allah itu ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan
kewajiban penghambaan manusia kepada Allah. Tentang tauhid lah intinya ya, tentang akidah. Biasanya kalau Allah berbicara soal akidah, itu Allah akan menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Misalnya terkait dengan ketuhanan Allah, dengan kenabiannya Muhammad, itu menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Contohnya di sini di beberapa ayat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wahai semua manusia, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, Allah siapa? Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi itu menerangkan kenabiannya Muhammad. Itu Allah menggunakannya dengan kalimat ya ayuhan nas. Begitu juga dalam ayat berikutnya, qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya kebenaran telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka hidayahnya itu untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Ini mengenalkan soal kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi ya dari Allah. Itu menggunakan ya ayuhan nas. Begitu juga ayat ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Itu juga menggunakan ya ayuhan nas. Kemudian ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah. Itu mengenalkan soal penciptaan. Itu juga menggunakan ya ayuhan nas. Nah, di sisi lain, kama yulahadhu annahu 'indama yatadammanu amran bi ayyin minal wajibati sulukiyati aw nahyan 'an syai'in minal muharramati wal fawahishi yuwajjihu khitabahu 'inda idzin ilal mu'minina khassah. Di sisi lain, ketika Allah itu akan menyampaikan soal kewajiban-kewajiban syariat atau larangan-larangan hal yang haram, Allah itu menunjukkan perintahnya ini hanya kepada orang-orang beriman. Jadi kalau soal tadi akidah, Allah itu menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Tapi kalau untuk persoalan-persoalan fikih, Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tepatilah janji gitu. Uhillas lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum. Kemudian dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini perintah wudu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian akan menunaikan salat, itu maka basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai siku dan seterusnya. Itu perintah wudu, perintah salat itu hanya ditujukan untuk orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu dan perjudian itu dan seterusnya itu adalah sesuatu yang kotor dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu. Jadi ini perintahnya hanya kepada orang-orang yang beriman itu. Berbeda tadi dengan yang di atas ketika menerangkan akidah atau tauhid. Allah menggunakan redaksinya itu secara umum, tapi berkaitan dengan ibadah fikih, Allah menggunakan redaksi-redaksi khusus untuk orang beriman. Itu. Wa innaha laqa'idatun sabitatun fi kitabillahi qallama tatakhallaf aw la'allaha la tatakhallaf. Itu adalah suatu hal yang menjadi ketetapan Allah yang tidak pernah berubah. Itu tradisi yang digunakan oleh Allah dalam memilih redaksi ketika Allah itu menyapa, baik menyapa orang beriman maupun menyapa manusia secara keseluruhan.
Apa kemudian makna yang bisa diambil dari kalimat-kalimat tersebut? Al-ma'nal mulahadzu fihi anannasa kulluhum ma'murun min qibalillahi ta'ala an turiqir rusuli alladzina ursilu ilaihim bi an yadinu bisultanil ubudiyyati lillah. Intinya adalah dari keterangan di atas bahwa pada dasarnya semua manusia itu mendapatkan perintah dari Allah melalui para rasul, ya, agar supaya tunduk kepada kemahakuasaannya Allah, dan agar supaya meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang kedua dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa annahu al-mutafarridu bi khalqihim wa khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah jugalah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan yang ada di antara langit dan bumi. Dan Allah menciptakannya sendirian. Wa anna nasa jami'ahum sawasiyatun fi mizanil qurbi wal bu'di minallah la yatafawatuna illa bittaqwa wal amali sholih. Dan bahwa manusia itu semuanya dalam pertimbangan kedekatan maupun jauhnya mereka itu bergantung pada ketakwaan dan amal soleh. Makanya Islam itu kan menghapus kasta, menghapus kesukuan, karena orang-orang Arab ini tidak lebih mulia daripada orang Indonesia misalnya. Orang Indonesia juga tidak lebih mulia daripada orang Arab kecuali dengan takwa. Wa min sama fa innal khitab al-ilahi yanbaghi an yashmalahum jami'an bi hadha ta'rif wa bi taklif al-munbasiq anhu. Nah, itu yang pertama, soal ya ayuhan nas. Itu berlaku untuk semua manusia, bahwa manusia itu semuanya mendapatkan perintah dari Allah untuk beriman. Itu. Amma furu'ul ahkam as-sulukiyah. Adapun yang bersifat teknis, hukum-hukum yang bersifat teknis yang berlaku untuk orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang sudah mengikatkan dirinya kepada Allah. Kita itu kan ketika syahadat, itu namanya kita mengikatkan diri kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu kita namanya mengikatkan diri kepada Allah. Dan itu ada konsekuensinya. Kalau kita mengikatkan diri, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, maka konsekuensinya adalah semua perintahnya itu harus kita ikuti. Apapun yang Allah wajibkan bagi kita harus kita lakukan, apapun yang Allah larang untuk kita harus kita tinggalkan. Idz minal ma'lumi badahatan anna man intaha 'anil muharramat alladhi hadarallahu minha wa qada lil wajibati allati amara biha duna an yu'mina bihi wa duna an yadkhula fi aqdil ubudiyyati lahu ilahan wahidan la syarikalah wa duna an yanqada li syari'atihi wa ahkamihi la yu'addu muti'an lillahi ta'ala. Karena begini, untuk orang-orang yang belum mengikatkan diri kepada Allah, orang yang belum mengikatkan diri kepada Allah itu berarti orang kafir ya, yang belum mengucapkan syahadat. Itu bagi mereka tidak berlaku konsekuensi ketaatan maupun kemaksiatan. Jadi orang-orang kafir itu kalau misalnya minum khamr ya tidak bisa dicambuk. Atau misalnya mereka berzina, mereka jadi intinya tidak terkait dengan konsekuensi-konsekuensi di dunia semacam itu. Karena apa? Karena mereka tidak mengikatkan janji kepada Allah. Kalaupun mereka itu disiksa, itu disiksanya nanti di akhirat, itu karena kekafiran mereka. Ya. Sebaliknya, kalau orang yang beriman seperti kita ini, kalau kita tidak melakukan sholat misalnya, atau kita ini auzubillah minum khamr misalnya, maka harus dihukum, ya, ditakzir, dihad. Itu berlaku. Kenapa? Karena kita sudah janji kepada Allah untuk iman kepada Allah beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya. Waqad qarrara fuqaha anal kafir ghairu mukallafin bi furu'il ahkam as-sulukiyah fid dunya. Para ulama ahli fikih sudah menetapkan bahwa orang-orang kafir itu tidak diwajibkan menjalankan hukum-hukum teknis di dunia. Itu. Kecuali setelah mereka beriman. Tadi ya,
Makanya orang kafir itu tidak wajib sholat, orang kafir itu tidak wajib zakat, tidak wajib, dan tidak ada konsekuensi apa-apa untuk mereka. Nah, kemudian apalagi konsekuensinya? Ketika ibadah-ibadah mereka itu, ketika konsekuensi-konsekuensi duniawi itu tidak berlaku bagi mereka, maka an-natijah ya al-a'mal al-mahmudah allati yaqumu bil jahiduna billahi wa kutubihi wa rusulihi fil gharb wal mubiqati wa mukhtalifil muharramati allati yartakibunaha mahallu i'tibarin indallahi wa fi mizanihi. Jadi karena mereka ini belum beriman, orang-orang kafir ini tidak beriman, maka perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan maupun dosa-dosa yang mereka lakukan itu tidak dihitung. Karena yang dihitung adalah nanti kekafiran atau keimanan mereka itu di sisi Allah. Adapun amal-amal al-mahmudah fali'annahum innama yastajibuna fiha liqana'atihim asy-syakhsiyah aw limawadhi'atihim al-qanuniyah wa amartikabuhum al-mubiqat wal muharramat fa innahum lam yadkhulu fi 'aqdin ma'allah. Jadi konsekuensi turunannya apa? Kalau ada orang-orang kafir melakukan kebaikan, misalnya orang kafir menghindari riba, misalnya, ya mereka tidak dapat pahala, gitu. Karena mereka melakukannya bukan dalam rangka untuk menaati Allah, tapi karena etika sosial. Makanya ini salah satu yang dikhawatirkan oleh beberapa ulama itu kan ketika syariat itu digeser oleh etika sosial. Ya. Jadi misalnya zina itu kan haram, ya. Tapi kalau menurut etika sosial, kalau orang nyewa PSK, kemudian pembayarannya tepat waktu, ngasih tipsnya banyak, itu kan secara etika sosial kan baik. Tapi secara syariat itu kan dosa, gitu. Nah, orang-orang kafir itu ketika melakukan kebaikan-kebaikan, karena orang-orang kafir ini juga banyak melakukan kebaikan, seperti yang pernah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu ya, bahwa nilai-nilai keislaman itu justru banyak dilakukan oleh orang-orang kafir hari ini. Misalnya nilai kejujuran, ada barang hilang, kalau di negara Islam, di negara-negara Muslim, ini kan kita selalu kadang-kadang merasa tidak aman ya. Datang ya di Indonesia aja lah, mayoritas penduduknya Muslim, kadang-kadang di kereta takut kena copet, takut HP-nya diambil, dan seterusnya. Gitu. Sebaliknya, di negara-negara seperti di Jepang, di Australia, di Singapura, kalau HP kita ketinggalan di kereta, bukannya malah diambil, mereka akan menyerahkannya ke semacam badan kehilangan barang ya, dan itu barangnya akan kembali kepada kita. Itu kan sebetulnya nilai keislaman. Menjaga hak-hak kepemilikan itu kan nilai Islam. Kejujuran itu nilai Islam, keadilan itu nilai Islam, kebersihan itu nilai Islam. Tapi yang mempraktekkan kebersihan hari ini orang-orang non-Muslim. Sementara negara-negara Muslim itu negaranya terkotor. Apalagi ya yang kelihatan di pesantren-pesantren itu kumuh-kumuh ya, corok-corok gitu. Padahal Islamlah yang mengajarkan kebersihan itu. Tapi justru yang mengamalkan orang-orang non-Muslim. Kita lihat di mana Singapura, orang meludah saja tidak ada orang meludah sembarangan ya. Apalagi buang sampah. Sementara kita masih sering melihat orang-orang naik mobil, sampah dilempar, ya, dan seterusnya. Nah, tapi karena mereka ini orang-orang kafir ini belum beriman, maka perbuatan-perbuatan baik mereka itu juga tidak mendapatkan pahala. Itu. Karena mereka belum mengikatkan diri kepada Allah. Itu kan sering diibaratkan seperti orang yang menjadi pendengar di kampus. Ada orang di kampus datang di kelas ikut mendengarkan kuliah sampai 4 tahun. Apakah kira-kira dia akan mendapatkan ijazah? Kan tidak mendapatkan ijazah kalau tanpa daftaran. Harus daftar dulu dan seterusnya.
Begitu juga orang kafir, kalau tidak iman dulu, ya tidak diterima perbuatan-perbuatan baiknya itu. Nah sebaliknya, orang-orang kafir pun karena tidak ada ikatan perjanjian, kalaupun mereka melakukan dosa, itu juga tidak ada konsekuensi. Seperti tadi ketika mereka berzina, ketika mereka minum khamr, itu juga nggak ada konsekuensinya. Beda kalau orang mukmin. Ya, itu. Maka jangan heran kalau misalnya di barat itu, ya, meskipun mereka melakukan hal-hal yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tidak pernah beribadah, tapi hidup mereka enak, rezeki mereka tercukupi, mereka apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka terpenuhi, itu karena karena apa? Karena memang tidak ada ikatan antara mereka dengan Allah. Innal iqab alladhi yastahiqunahu innama huwa la ya'radhim 'anil istijabati li da'watillah. Siksa yang akan berlaku bagi orang-orang kafir itu adalah karena mereka ini sudah menghindar atau mendustakan ajakan untuk beriman kepada Allah. Nah, kan di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Dzarhum ya'kulu, ya sudah biarkan mereka makan, minum, bersenang-senang, bergurau, bercanda, ya silahkan aja. Tapi suatu saat mereka akan melihat konsekuensinya. Tapi konsekuensi yang berlaku untuk orang kafir ini berlaku nanti di akhirat. Gitu. Kemudian la yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kalau orang itu kalau kafir itu mereka akan mendapatkan kesenangan yang sedikit di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan berhadapan dengan neraka jahanam. Kemudian fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ayat inilah yang menjadi dasar adanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah ketika orang berbuat maksiat, melanggar perintah Allah tapi hidupnya enak. Itu namanya di istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya itu dilulu. Nggak tahu bahasa resminya apa ya. Istidraj itu dilulu. Jadi dibiarkan aja terus sampai nanti sudah puas baru Jadi istidraj itu berlaku untuk orang-orang yang ahli maksiat tapi kemudian hidupnya enak terus. Ini juga mungkin harus kita berlakukan pada diri kita. Istidraj itu bukan hanya berlaku untuk orang lain, untuk orang kafir, tapi juga berlakukanlah pada diri kita. Para kiai-kiai dulu itu kalau misalnya jadi banyak kisah kiai-kiai dulu itu, misalnya kalau mereka itu misalnya lagi pengen nasi goreng misalnya, tiba-tiba ada orang datang ngetuk pintu membawa nasi goreng misalnya. Itu atau gini, ketika mereka itu tercukupi semua rezekinya itu, mereka itu merasa kiai-kiai ini dulu, kisah-kisahnya kiai-kiai dulu itu merasa bahwa mereka ini takut kalau sedang di istidraj karena mereka merasa bahwa ketaatannya itu belum sempurna. Misalnya, ya Allah saya ini sholatnya misalnya sering tidak khusyuk, sholat tahajud juga jarang-jarang, kadang masih suka ngerasani orang gitu. Tapi kok rezeki saya kecukupan terus gitu. Nangis mereka. Jangan-jangan ini istidraj gitu. Coba ini berlakukan juga kepada diri kita ya. Kita itu kan celahnya, kekurangannya masih banyak sekali. Tapi kenapa Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu luar biasa. Semua kebutuhan kita tercukupi. Gitu. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Istidraj itu dibiarkan, ya. Dibiarkan sampai celaka gitu maksudnya.
Nauzubillah, makanya mendingan kita ini kalau ada salah, mending diingatkan, tidak dibiarkan. Tidak diistidraj. Wa idza ra'aita tahdhirallah lil mu'minina duna ghairihim min masa'ibin wa ibtila'atin qad ya'khudhuhum biha inhum lam yafu bil ahdi alladhi akhadhu anfusuhum bihi. Kenapa orang-orang beriman itu kalau kalau melanggar ketaatan itu dapat kok sanksi dunia, itu ya karena memang ada perjanjian yang diikat antara orang mukmin ini dengan Allah. Makanya Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau memang kalian beriman ya takutlah kepada saya. Gitu. Atau ayat lain, awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau ayat lain, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Dan seterusnya masih ada beberapa ayat yang lain. Atau misalnya ya ayat-ayatnya banyak sekali di sini dikutip ya di halaman 59 ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wa ba'du fa inna fi ma tamma bayanuhu min syarhi hadhihi sunnatin nabawiyyati rabbaniyati jawaban kafiyan muqni'an fi ma ahsib lil ladzina yudilluna alsinatuhum bin naqti wal istinkar. Apa yang telah saya paparkan tadi ya, berkaitan dengan sunnatullah ke-6 ini, bahwa konsekuensi-konsekuensi duniawi itu berlaku untuk orang yang beriman, dan konsekuensi yang akhirat itu akan berlaku bagi orang kafir, Kalau mukmin itu di dunia. Ya. Maka dengan pemaparan tadi itu saya pikir terjawab apa yang dikatakan oleh sebagian orang ya, bahwa kenapa orang-orang beriman itu padahal sudah beriman tapi masih diberi musibah. Orang-orang Aceh itu kan mayoritas umat Islam. Orang-orang Aceh kena tsunami, orang Sumatera Barat mayoritas umat Islam kena tsunami, orang Sulawesi Tengah mayoritas umat Islam kena likuifaksi misalnya. Sementara yang orang-orang non-muslim itu tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa. Melalui sunnatullah yang ini terjawab sebetulnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kenapa orang-orang barat mereka melakukan semua pelanggaran ya, apa yang diharamkan oleh Allah semua mereka lakukan. Allah melarang minum khamr, mereka lakukan. Melarang zina, mereka lakukan. Melarang makan babi, mereka lakukan. Dan seterusnya. Tapi kok hidupnya enak-enak saja? Itu jawabannya adalah karena konsekuensi yang berlaku bagi mereka itu nanti di akhirat. Gitu. Al-jawabu mansusun alihi fi kitabillahi ta'ala wa qad tamma bayanu syarhi wa tafsilil qaul fihi. Jadi dan sekali lagi ini itu bukan pemikiran sendiri ya, tapi berdasarkan petunjuk daripada Al-Qur'an itu. Karena apa? Allah itu kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Kalimat meninggalkan riba, perintah meninggalkan riba itu ditujukannya kepada orang-orang beriman. Itu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nasu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Enggak. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu.
Jadi apa? Larangan riba itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Larangan riba itu tidak berlaku untuk orang-orang kafir. Begitu juga ketika melarang minum khamr, itu ya ayyuhalladzina amanu, itu innamal khamru wal maisir wal ansab, dan seterusnya ila akhiril ayat. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nasu innamal khamru wal maisir. Jadi apa? Yang dilarang untuk minum khamr itu adalah orang beriman. Sementara orang-orang yang dilarang minum khamr, dilarang berjudi, dilarang seterusnya itu adalah orang-orang beriman. Kalau orang kafir tidak terkena konsekuensi ini. Gitu. Terus kemudian begitu juga dalam hal menepati janji. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji atau penuhilah kesepakatan. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Jadi memang perintahnya seperti itu. Maka konsekuensi-konsekuensi hukum fikih itu hanya berlaku untuk orang mukmin. Yang berlaku untuk orang-orang kafir adalah perintah untuk bertauhid, untuk beriman. Tapi kalau sholat, puasa, zakat itu orang-orang kafir tidak diwajibkan. Wa ma'adzalik, fa inna min sunanillahi fi ibadihi anal mujtama'at asyaridah an hadil imani warraqibati. Warraqibati ra'siha fil juhudi idza istamra'at anwa'al ma'asi wa zulmi wa tabalaha al-bulugh wal mudi fi dzalik fa inna Allah azza wa jalla yufaji'uha bi iqabin qasimin indisar lil madhlumin wa rahmatan lahum. Kadang-kadang siksaan di dunia itu berlaku untuk orang kafir adalah ketika orang kafir itu melakukan kezaliman kepada yang lain. Gitu. Ya, misalnya mungkin suatu saat kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah membela orang-orang yang terzolimi. Ya mungkin suatu saat di Palestina misalnya, ya kita lihat gimana orang-orang Israel itu menzolimi orang-orang Palestina dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa mencegah perbuatan Israel itu. Mungkin suatu saat Allah akan menurunkan siksanya untuk mereka. Dengan caranya Allah di waktu yang Allah kehendaki. Itu ya. Kenapa? Itu karena Allah membela orang-orang yang terzolimi. Wa innaha lasunnatun rabbaniyatun muqarraratun fi kitabillahi ta'ala. Sanabniha wa nasroha indama yahinu biqadabi masyatillah. Itulah sunnatullah yang keenam ini, yaitu berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi duniawi untuk orang-orang beriman, orang mukmin, dan kemudian sanksi ukhrawi untuk orang-orang kafir. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ada yang ingin disampaikan dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita selesaikan. Jadi itu intinya ya, bahwa perintah-perintah untuk bertauhid, untuk memegang akidah, itulah yang berlaku untuk semua manusia. Maka ketika Allah menerangkan tentang zatnya Allah, menerangkan tentang nabi-nabinya Allah, menerangkan tentang kehidupan, pokoknya apapun yang berkaitan dengan akidah, Allah akan menggunakan khitab ya ayyuhan nas gitu. Tapi ketika sesuatu itu spesifik berkaitan dengan kewajiban-kewajiban, berkaitan dengan larangan-larangan, Allah akan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya berlaku khusus untuk orang-orang beriman. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang berimanlah yang terikat janji dengan Allah ketika mengucapkan syahadat. Sebaliknya orang-orang kafir, perintah yang berlaku untuk mereka adalah perintah untuk beriman tadi, beriman kepada Allah. Karena itu ketika orang-orang kafir ini melakukan perzinaan, meminum khamr dan seterusnya, itu tidak ada konsekuensi duniawinya. Sebaliknya kalau orang beriman melakukan hal-hal semacam itu ada konsekuensinya. Orang tidak sholat itu ditakzir. Orang minum khamr itu dicambuk. Orang berzina kalau zina muhsan itu dirajam misalnya. Dan seterusnya. Itu. Jadi itulah sunnatullah yang
penting untuk kita ketahui, yang keenam yang ada di dalam bagian kitab ini, sebagaimana dicantumkan oleh Allah di dalam banyak ayat yang sudah kita singgung tadi. Baik, saya pikir cukup ya untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri. Tidak ada ya. Ya udah. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insyaallah, pada pembahasan sunatullah berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Sampai hari Rabu yang akan datang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.